Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa Ambilkis Scholarship yang saya hormati. Kita bertemu kembali khususnya di mata kuliah pengembangan media dan TIK pembelajaran. Untuk materi video kali ini saya buat dengan format slide PowerPoint yang disertakan dengan narasi berupa audio atau berupa suara. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menikmati dan bisa memahaminya. Dan ini mudah-mudahan bisa sebagai salah satu contoh kecil lah bagaimana kita memanfaatkan media dan teknologi informasi ya dalam rangka pembelajaran. Baik, kita masuk ke slide yang berikutnya. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai konsep media pembelajaran. Di konsep media pembelajaran ini, di antaranya akan dijelaskan tentang pengertian, kemudian posisi, serta fungsi media pembelajaran. Baik, yang pertama tentang pengertian media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat proses komunikasi tentunya yang berlangsung dalam suatu sistem. Dan di dalamnya terdapat media pembelajaran sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran tersebut. Ya. Menggunakan media dalam proses pembelajaran harus didasarkan filosofi atau teoritis yang benar. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media dikatakan pula sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kata segala memberi makna bahwa yang disebut media tidak terbatas pada jenis media yang dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi juga yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk memperjelas atau mempermudah pemahaman siswa terhadap materi atau pesan tertentu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apapun bentuknya, apabila dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, ya, itu dapat disebut media. Nah, terkait pembelajaran, media itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan, dalam hal ini seorang guru, kepada penerima pesannya, dalam hal ini adalah siswa. Sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, tentunya perhatian anak didik ya, yang tujuannya supaya tercapai pemahaman. Ya. Berikut yang ada di slide, ya, saya kutip beberapa pendapat para ahli ya dalam bidang pendidikan yang mengungkapkan tentang definisi atau pengertian dari media pembelajaran. Di antaranya ada Heineck, Molenda, dan Russell yang mendefinisikan media sebagai alat komunikasi. Istilah media sendiri itu berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan, a source dan a receiver, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian menurut Arif S. Sadiman,
Media itu adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Tentunya masih banyak sekali ya pendapat para ahli yang mencoba untuk menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari media pembelajaran. Di antaranya ini yang tidak ada di slide ya. Menurut National Education Association ya, media itu adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca. Kemudian ada lagi menurut Geigen, ya, media itu adalah jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Kemudian ada lagi menurut W.S. Winkel, ya, bahwa media itu adalah sarana non-personal, artinya bukan berbentuk manusia lagi. Ya. Jadi sarana yang bukan manusia yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan penting dalam proses mengajar untuk mencapai tujuan instruksional. Nah, setelah kita tadi menyimak pengertian media pembelajaran ya, yang dijelaskan oleh para ahli, ya, setidaknya ada 2 unsur yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita pahami bahwasanya media itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama perangkat keras atau hardware, dan di sana juga ada unsur pesan yang dibawa ya, atau software. Nah, dengan demikian penggunaan dari media pembelajaran ini ya tentunya harus bisa diintegrasikan ya, ke dalam tujuan dan isi pembelajaran sehingga dapat membantu kualitas kegiatan pembelajaran serta mencapai kompetensi pembelajarannya. Nah, kurang lebih itulah yang berkaitan tentang pengertian media pembelajaran. Jadi sekali lagi pada intinya media itu adalah apa saja yang bisa digunakan sebagai perantara supaya sang pemberi pesan atau sumber pesan, dalam hal ini sekali lagi guru ya, bisa mempermudah, bisa membantu ya, menyampaikan pesannya kepada si penerima, dalam hal ini adalah seorang murid. Nah, dan unsurnya itu sekali lagi ya, media ini bukan berbentuk manusia ya, perangkat keras atau hardware yang mana nanti jenis-jenisnya akan coba dijelaskan di pertemuan yang akan datang mungkin. Ya, barangkali itu tentang pengertian media pembelajaran. Sebagai catatan singkat ya, di sini saya sajikan 2 pendapat ahli dan kesimpulan yang bisa diambil dari 2 pendapat ahli tersebut. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang posisi media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ya, tentunya di sana terdapat proses komunikasi yang berlangsung ya. Tentunya antara guru dan peserta didik. Nah, maka di sini media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran.
Dengan media ini diharapkan apa yang ingin disampaikan oleh pemberi pesan atau guru dapat tersampaikan secara efektif dan juga efisien. Nah, dan diharapkan juga proses komunikasi antara penerima pesan dengan penyampai pesan itu bisa berlangsung secara optimal. Sehingga media pembelajaran merupakan salah satu komponen integral dari sistem pembelajaran. Posisi media pembelajaran sebagai komponen komunikasi bisa kita lihat pada ilustrasi gambar yang ada di dalam slide di mana di awalnya dari ide yang coba dibungkus dengan bentuk pengkodean. Nah, itu disampaikannya melalui media sehingga timbullah nanti penafsiran. Sehingga dengan adanya penafsiran diharapkan siswa itu menjadi mengerti. Ketika mengerti nanti ada umpan balik terhadap ide yang coba disampaikan oleh guru tersebut Jadi bayangkan tanpa ada media sama sekali hanya melalui lisan saja mungkin tujuan supaya siswa bisa mengerti dapat dicapai, namun tentunya akan mengalami kendala-kendala yang cukup berat dibanding dengan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran yang disertai dengan media sehingga di sini ada perantara siswa bisa menggunakan imajinasinya, bisa menggunakan daya pikirnya dengan mudah sebab dibantu oleh dengan adanya media seperti itu. Jadi posisi media di pembelajaran tentunya sangat penting sebagai yang membantu dalam memahami apa yang coba disampaikan oleh sang guru. Seperti itu mungkin tentang posisi media pembelajaran. Baik, selanjutnya tentang fungsi media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau dalam hal ini guru menuju penerima atau siswa. Dalam kegiatan interaksi antara siswa dengan lingkungan, fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. Berikut ada 3 kelebihan kemampuan media. Yang pertama di sini sebagaimana yang ada di slide, kemampuan fiksatif. Apa itu kemampuan fiksatif? Kemampuan fiksatif itu artinya media itu dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan adanya kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan, dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Jadi tentunya ini akan sangat memudahkan bagi guru ketika menyampaikan pesan atau materi kepada siswa dengan adanya kemampuan fiksatif ini. Tentunya guru tinggal menampilkan apa yang sudah terekam, apa yang sudah dipola oleh guru tersebut di depan para siswanya. Kemudian yang kedua, media pembelajaran ini mempunyai kemampuan manipulatif. Apa maksudnya?
Ya, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Nah, itu kemampuan manipulatif ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan sang guru. Seperti tadi objek atau kejadian itu bisa dirubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, dan diulang-ulang penyajiannya. Mempunyai kemampuan manipulatif. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan distributif. Artinya media mampu menjangkau audiens yang lebih besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Misalnya siaran TV atau radio, atau bahkan dengan cara yang seperti ini yang sedang kita lakukan, dengan Bapak Ibu diberikan materi berupa video, ya, ini punya kemampuan distributif media itu. Bapak yang berada di tempat yang jauh, begitu juga Ibu, begitu juga dengan saya, ya, dalam waktu yang berbeda, dalam tempat yang berbeda. Nah, dengan adanya kemampuan distributif ini, ya, media pembelajaran dapat mengatasinya, ya, sehingga meskipun terhalang jarak, ya, meskipun terhalang beda tempat, ya, kita bisa sama-sama mempelajari materi, ya, dengan adanya media, ya, yang mempunyai kemampuan distributif. Nah, dengan adanya kemampuan-kemampuan itu, ya, media ini bisa diharapkan tentunya ya bisa mengatasi hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran, ya. Apa saja itu hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran? Yang pertama ada verbalisme. Maksudnya siswa itu terkadang dapat menyebutkan katanya saja, tetapi tidak tahu apa artinya, tidak tahu bentuknya seperti apa, tidak tahu apa yang dimaksud dari apa yang dia katakan. Kenapa hambatan komunikasi ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena biasanya guru itu mengajar hanya dengan penjelasan lisan saja. Nah, siswanya hanya menirukan apa yang dikatakan oleh guru. Nah, belum ada konsep realnya, belum ada ide real yang tergambar oleh murid, dalam hal ini sebagai penerima, dari pesan yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan adanya media, hambatan ini dapat diminimalisir, ya, sehingga kesalahan verbalisme ini, maksudnya siswanya hanya paham katanya saja, ya, ini bisa diatasi seperti itu. Kalau tadi kita bahas, ya, yang namanya media itu punya kemampuan fiksatif, ya, yang bisa merekam, yang bisa menangkap objek, ya, dan suatu saat bisa ditampilkan kembali. Seperti itu, ya. Oke, untuk poin yang kedua, dengan adanya media pembelajaran, ya, diharapkan dapat mengatasi hambatan komunikasi yang berupa salah tafsir, ya. Maksudnya bagaimana? Artinya ya dengan istilah atau kata yang sama di arti. Jadi kadang-kadang, ya, guru dan murid, ya,
penggunaan istilah atau katanya sama, tapi diartikan dengan cara yang berbeda. Maksud guru A, tapi diartikan, ditafsirkan oleh murid dengan sesuatu yang berbeda. Karena lagi-lagi hal ini terjadi ya, biasanya guru hanya menjelaskan secara lisan ya, tanpa menggunakan media pembelajaran yang lain, misalnya gambar, bagan, model, dan sebagainya. Terlebih kalau antara guru dan murid punya latar belakang misalkan dari budaya yang berbeda ya. Contoh lah misalkan itu kalau orang Sunda ya memahami gedang itu pepaya ya. Tapi ketika gedang di bahasa Jawa, nah itu udah punya tafsiran yang lain, udah punya makna yang lain. Apa kalau nggak salah itu pisang, kalau nggak salah gedang itu. Nah jadi katanya sama, tapi pemahamannya bisa jadi berbeda antara guru dan murid. Nah sebab di sini ada suatu hambatan dalam komunikasi, yaitu salah tafsir itu tadi ya, tidak bisa diminimalisir karena ya gurunya ini tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran ya, sekali lagi mudah-mudahan hambatan mengenai salah tafsir ini ya bisa diminimalisir ya. Kemudian hambatan komunikasi yang ketiga ada perhatian tidak berpusat. Ya, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal ya, antara lain gangguan fisik. Kemudian ada hal lain yang lebih menarik mempengaruhi perhatian siswa. Misalkan lihat yang ramai di luar, misalkan lihat buku pelajaran yang lain yang ada gambarnya dan lain sebagainya. Nah, kalau gurunya pakai media pembelajaran, mudah-mudahan siswanya ini tidak teralihkan perhatiannya, justru fokus untuk untuk memperhatikan apa yang sedang gurunya sampaikan. Karena gurunya ini menyampaikan materinya, menyampaikan pesannya melalui media pembelajaran. Apalagi media pembelajarannya ini dibuat semenarik mungkin, seinteraktif mungkin. Kemudian perhatian tidak terpusat, nah, itu juga gara-gara siswa melamun. Siswanya melamun ya. Ya itu tadi merasa bosan karena kebanyakan gurunya saja yang menjelaskan, apalagi tanpa disertai tadi dengan media pembelajaran. Kemudian cara mengajar guru yang membosankan, cara menyajikan bahan pelajaran tanpa variasi, kurang adanya pengawasan dan bimbingan guru. Nah, hal-hal yang tadi saya ulangi sekali lagi ya, tentang perhatian tidak terpusat ini diantaranya dapat timbul karena gangguan fisik. Ada hal yang lebih menarik mempengaruhi perhatian siswa, siswa melamun, cara mengajar guru membosankan, cara menyajikan bahan pelajaran tanpa variasi, dan kurang adanya pengawasan juga bimbingan guru ya. Hal ini bisa diatasi ya dengan adanya media pembelajaran. Ya, bagaimana tidak, apalagi misalkan cara belajarnya bawa laptop misalkan. Terus ada tontonannya dulu misalkan. Terus tontonannya misalkan berupa kartun atau berupa fenomena yang sedang faktual terjadi misalkan. Oh, dengan adanya hal tersebut yang ditampilkan oleh media, nah tentunya ini akan menarik perhatian dari para siswa. Nah,
sehingga perhatian mereka ini terpusat. Mudah-mudahan ya kesulitan perhatian tidak terpusat ya bisa di handle, bisa diatasi, bisa diminimalisir ya dengan adanya media pembelajaran seperti itu. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling fatal nih. Siswa sampai tidak paham, tidak terjadinya pemahaman ya. Materi yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh guru, yang disampaikan oleh pembawa pesan tidak dapat difahami. Artinya apa? Artinya di sana siswa itu tidak memiliki kebermaknaan logis dan psikologis ya. Apa yang diamati atau dilihat dialami secara terpisah. Dia tidak mengalami proses berpikir yang logis, mulai dari kesadaran hingga timbulnya konsep ya. Karena itulah jadi yang diterimanya hanya sekedar kata saja ya, pemahamannya tidak ada, proses berpikirnya tidak ada ya, bahkan konsepnya juga tidak timbul karena tidak adanya peran media yang membantu. Baik, setelah mencermati, setelah menyimak tentang tadi konsep media pembelajaran, yang di sana ada pengertian, kemudian ada posisi, juga ada fungsi dari media pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya saya akan coba memberikan penelitian ya yang dilakukan oleh British Audiovisual Association yang menghasilkan temuan bahwa rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang itu melalui indranya ya, dengan komposisi sebagai berikut ya. Yang mendominasi dengan persentase 75% itu melalui indera penglihatan atau visual. 13% melalui indera pendengaran atau auditori. 6% melalui indera sentuhan dan peradaban dan perabaan maksudnya. 6% melalui indera penciuman dan lidah. Dari hasil temuan penelitian tersebut ya, dapat diketahui bahwa pengetahuan seseorang paling banyak diperoleh secara visual ya atau melalui indera penglihatan. Dengan demikian ya, dengan penggunaan media ya yang dapat langsung dilihat, yang dapat langsung disaksikan oleh sang penerima pesan ya, dalam hal ini lagi-lagi adalah seorang murid, dalam kegiatan pendidikan itu akan lebih menguntungkan. Sedangkan proses pendidikan yang sebagian besar bahan ajarnya hanya disampaikan secara verbal ya, dengan mengandalkan indera pendengaran, itu tidak banyak menguntungkan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Ini penelitian berdasarkan penelitian ya yang dilakukan oleh British Audiovisual ya, yang semakin menguatkan ya bahwasanya peran media pembelajaran, apalagi media pembelajaran itu yang bisa kelihatan, yang visual, nah itu akan menguntungkan ya bagi guru ya, bagi pembawa pesan ya, yang harapannya tentunya pesannya ini, materinya ini ya, dapat difahami lebih baik ya. Bahkan ada lagi temuan penelitian lainnya ya yang di sini tidak saya cantumkan ya, yang menunjukkan bahwa pengetahuan yang dapat diingat seseorang ya, antara lain bergantung
kepada melalui indera apa ia memperoleh pengetahuannya. Penelitian ini melakukan 3 macam cara penyampaian informasi, yaitu secara auditori, secara visual, dan audiovisual. Audiovisual itu bisa didengar dan bisa dilihat ya. Kemudian masing-masing kelompok yang menerima informasi secara berbeda-beda dites daya ingatnya, yaitu berapa banyak informasi yang masih diingat setelah 3 jam dan 3 hari. Nah, dan yang paling banyak mengingat itu ya ketika informasi yang disampaikan itu adalah lewat gabungan dengan audio visual ya. Ya bisa didengar juga bisa dilihat dengan presentasi 85%. Nah, beda dengan yang hanya didengar saja. Itu presentasinya 10%, sedangkan yang lewat visual ya, visual saja itu 20%. Nah, kemudian masih banyak ya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses pendidikan akan lebih berhasil bila di sana digunakan media pembelajaran. Karena dengan adanya media pembelajaran ya secara tidak langsung ya, anak itu turut aktif dalam proses pendidikan tersebut ya. Dengan perkataan lain, yang menjadi pusat kegiatan dalam kegiatan pendidikan bukanlah guru melainkan anak ya. Hal ini mengandung pengertian perlunya berbagai fasilitas belajar ya, termasuk media pendidikan. Nah, mungkin itu beberapa materi ya yang coba saya sederhanakan tentang konsep media pembelajaran ya, yang dimulai tadi ada pengertiannya ya, kemudian ada posisinya, dan yang terakhir ada fungsinya. Ya, saya kira itu sebagai penutup ya. Sebagai penutup media pembelajaran sekali lagi perannya sangat penting ya, karena media pembelajaran punya kelebihan-kelebihan yang bisa meminimalisir hambatan-hambatan komunikasi ketika terjadinya proses pembelajaran. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan pertama. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.